العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحي الله هذه الوجوه المباركة التي جاءت تلتمس العلم، وبإذن الله عز وجل يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفور لكم، ويجعلنا ممن نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالإقبال على طلب العلم وحضور مجالس الذكر فيه خير كثير، وفيه أجر عظيم. ومجرد حضورك لحلق الذكر، حتى ولو كنت مارا لحاجة، فإن لك أجر بإذن الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملائكة سياحون أو سائحون يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة ذكر حفوهم ثم رجعوا إلى ربهم. الحديث طويل ورواه البخاري ومسلم. ثم رجعوا إلى ربهم فيسألهم ربهم فيقول: كيف وجدتم عبادي؟ فقالوا: وجدناهم يسبحونك. ثم يكافئهم الله عز وجل فيقول الملائكة: هناك من جاء لحاجة ولم يأتي لطلب العلم ولم يأتي للذكر، فيقال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأيضا بمجرد حضورك لحلقة الذكر يأويك الله عز وجل. وهذا في الثلاثة الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فشخص منهم أوى إلى المجلس فآواه الله، والثاني استحيا فاستحيا منه الله، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. فهنيئا لنا وهنيئا لكم بهذه المجالس المباركة، مجالس العلم ومجالس الذكر. أسأل الله عز وجل أن يسددنا في القول وأن ينفعنا بما نقول. نعم. Setelah beliau mengucapkan basmalah, kemudian beliau memuji Allah Ta'ala, yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan: hayyallah hadhil wujuhal mubarakah. Kita mendoakan kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada muka-muka yang datang, yang semoga diberkahi, yang tentunya datang untuk menuntut ilmu biidznillah ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Maka aku bermohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: qumu maghfurun lakum. Berdirilah dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampuni. Berdirilah, bangunlah setelah selesai dari majelis ilmu dalam keadaan dosa-dosa kalian telah
diampuni. Kita juga bermohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala menurunkan kepada kita sakinah, ketenangan, menurunkan kepada kita rahmat-rahmatnya, sehingga menghadiri majlis ilmu, kabar yang datang dari Rasulullah SAW bagi para penuntut ilmu, juga bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu, disebutkan dalam kabar tersebut bahwasanya orang tersebut akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Sekedar mendatangi majlis ilmu, sekedar mendatangi majlis zikir, walaupun cuma sekedar lewat, sebenarnya ada kepentingan. Sekedar lewat kemudian dia duduk di majlis ilmu, maka dengan hal tersebut dia akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang diperintahkan untuk mencari majlis zikir. Maka ketika mereka mendapatkan majlis zikir, maka mereka menemui Allah Ta'ala, menemui Rabb mereka. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka, ya, apa yang kalian dapatkan dari hamba-hambaku, dan Allah lebih tahu tentang keadaan hamba-hambanya. Hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, kata Allah Ta'ala, apa yang kalian dapatkan, apa yang dikerjakan oleh hamba-hambaku dalam majlis tersebut? Kata para malaikat, ya, aku dapatkan mereka dalam keadaan bertasbih, bertahmid dan bertakbir, berzikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian malaikat mengatakan kepada Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala, di sana ada orang-orang yang datang ke majlis tersebut sebenarnya ada hajat. Awalnya tidak datang untuk menuntut ilmu, cuma sekedar lewat, namun akhirnya dia pun ikut duduk untuk duduk bersama dengan orang-orang yang duduk menuntut ilmu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, hum qaumun la yasqa bihim jalisuhum, mereka adalah kaum manusia yang teman-teman mereka tidak akan membuat mereka sengsara, sehingga sekedar duduk, ya, datang menghadiri majlis zikir, maka hanya dengan hal tersebut Allah Ta'ala akan menaungi orang tersebut. Sebagaimana dalam hadis tentang kisahnya 3 orang, yang mana orang yang pertama ketika mendatangi melihat majlis zikir, dia datang awa ilal majlis fa'awahullah, dia datang ke majlis zikir, maka Allah pun lindungi. Yang kedua, malu untuk datang ke majlis zikir, duduk di belakang, maka Allah pun malu terhadap dirinya. Adapun orang yang ketiga, dia berpaling dari majlis zikir, maka Allah Ta'ala pun berpaling darinya. Sehingga, ya, hani'an lana walakum, tentunya selamat bagi kita semua yang mau untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Dan kata Syekh di sini, ya, aku bermohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menjadikan ucapanku ini ucapan yang benar, juga ucapan kita semua agar ucapan yang benar, dan semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat atas apa yang kita ucapkan. Mawdu'ul muhadharah huwa waqafatun ma'a surah al-Hujurat. ومعنى وقفات هي فوائد من بعض الآيات في سورة الحجرات. وينبغي عليك يا طالب العلم، وينبغي عليك أيها المسلم أن تهتم بكتاب الله، فكثير من الناس عزفوا عن كتاب الله ولم يهتموا بتفسيره، ونجد كثيرا في الدورات وفي المحاضرات قلة في دروس التفسير، مع أن التفسير وعلوم القرآن لها شرف كبير لأنها متعلقة بكتاب الله عز وجل ومتعلقة بكلام الله عز وجل. فينبغي علينا أن نعتني بالقرآن فهما وتدبرا وتفسيرا.
واخترنا هذه السورة التي هي سورة الحجرات لأن فيها أحكاما وأخلاقا، وفيها من الأدب الشيء الكثير، ففيها آداب وأخلاق أكثر مما هي أحكام شرعية. وطبعا سورة الحجرات سورة مدنية باتفاق أهل العلم، ولم يأتي لها اسم غير هذا الاسم، لم يأتي لها اسم غير هذا الاسم، وسميت بسورة الحجرات لوجود ذكر الحجرات فيها. والحجرات هي غرفات نساء النبي صلى الله عليه وسلم، غرفات نساء النبي صلى الله عليه wasallam. Nah. Tema muhadharah pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan waqafat ma suratil Hujurat. Ya, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari surat Al-Hujurat. Ya, dan ya. Waja'alna, kita jadikan ya. Tema ya pada pagi hari ini berkaitan dengan waqafat ya. Faidah-faidah yang bisa kita ambil dari surat Al-Hujurat ya, dikarenakan dalam ayat tersebut ya, ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari surat tersebut, dan yang bagi ya sepantasnya bagi kita semua, bagi para penuntut ilmu, bagi seorang muslim an yahtama bi kitabillah, dia memiliki ihtimam, memiliki perhatian terhadap Al-Quran, karena kebanyakan dari manusia dia meninggalkan Al-Quran, tidak punya ihtimam, tidak punya perhatian terhadap tafsir Al-Quran. Kita dapatkan, kata Syekh, kebanyakan pada ya kajian-kajian kita dapatkan kebanyakan muhadharah ya, itu kajian yang ya tidak disebutkan di situ ya berkaitan dengan ilmu tafsir. Bersamaan ilmu tafsir dan juga ulumul Quran, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dikarenakan ilmu tafsir, ilmu Al-Quran ini berkaitan dengan Al-Quran, kitabullah yang termasuk kalamullah, ucapan Allah Ta'ala, sehingga yang bagi alaina an ya'taniya bil Quran fahman wa tadabburan wa tafsiran, kata beliau, sehingga sepantasnya bagi kita semua untuk punya perhatian terhadap Al-Quran, berkaitan dengan memahaminya, berkaitan dengan tadabbur, dan juga berkaitan dengan masalah tafsirnya. Dan kita pilih ya tema pada pagi hari ini berkaitan dengan tafsir surat Al-Hujurat, dikarenakan ya dalam surat Al-Hujurat ya terdapat hukum-hukum syariat, juga terdapat dalam surat tersebut pembahasan tentang akhlak, sehingga dalam surat Al-Hujurat dibahas di situ ya berkaitan dengan adab yang begitu banyak, sehingga dalam surat Al-Hujurat ada pembahasan tentang adab, ada pembahasan tentang akhlak, bahkan lebih banyak dalam surat ini dibandingkan pembahasan tentang hukum-hukum syariat ya. Dan surat Al-Hujurat ini termasuk surat Al-Madaniyah ya, surat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah, dikatakan surat Al-Madaniyah. Dan surat Al-Hujurat tidak memiliki nama lain kecuali hanya surat Al-Hujurat ya, tidak sebagaimana surat yang lain sebagian memiliki nama lain. Adapun surat Al-Hujurat ini tidak memiliki nama lain, dan surat ini dinamakan dengan surat Al-Hujurat dikarenakan terdapat dalam ayat-ayat dalam surat Al-Hujurat penyebutan Al-Hujurat, dan Al-Hujurat maknanya adalah ghurfatun nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud adalah tempat tinggal istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamar dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نعم. نتحدث عن الآية الأولى. طبعا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. طبعا سبب نزول الحجرات سورة الحجرات أنها نزلت في أبي بكر وعمر، أنهما اختلفا
في وفد بني تميم، وقال أشار أحدهم إلى صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، وأشار الآخر إلى غيره فقال ما أردت إلا خلافي، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، فأنزل الله فترافعت أصواتهما فأنزل الله عز وجل هذه السورة. ابتداها الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه يعني إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإنه إما خير أو أمر تؤمر به، وإما شر أو في مقولة أو نهي تنهى عنه. ودل ابتداءها بيا أيها الذين آمنوا أن الذي يأتي بعدها من خصال الإيمان، الذي يأتي بعدها من خصال الإيمان. فما هو هذا الشيء الذي هو من خصال الإيمان؟ قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. مجمل هذه الآية وردت فيها تفسيرات، ولكن مجملها أي لا تسبق الله ورسوله، إما لا بقول ولا بفعل، بذلك أن تلزم حدودك وتلتزم حدود الله عز وجل، فيكون التقدم بين يدي الله بالقول ويكون بالفعل. وأيضا مما يضاف إليه التحاكم إلى غير الله، إلى غير شرع الله عز وجل. نعم. Kita akan membicarakan tentang ayat yang pertama, firman Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan kisahnya tentang Abu Bakar dan Umar ketika keduanya berbeda pendapat berkaitan dengan wafd Bani Tamim. Wafd Bani Tamim. Yang mereka mengatakan, mengisyarahkan kepada sebagian sahabat bahwasanya Nabi SAW memerintahkan mewakilkan untuk menyerahkan perkaranya kepada sahabat tersebut. Namun mereka tidak mau. Sehingga kata Abu Bakar, ma aradta ilal khilaf, tidaklah yang kau inginkan kecuali perdebatan. Sehingga ada yang mengangkat suaranya berlebihan, sehingga Allah turunkan ayat ini ya ayyuhalladzina amanu. Dan ayat atau awal surat Al-Hujurat ini diawali dengan firman Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, kalau engkau melihat, mendengar Allah Ta'ala berfirman ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikanlah, maka perhatikanlah, dengarkanlah, dikarenakan apa yang setelahnya kemungkinan pertama bisa merupakan kabar dari Allah Ta'ala yang di situ ada perintah dari Allah Ta'ala agar engkau mengerjakan sesuatu, atau setelahnya ada kejelekan atau larangan yang kalian diperintahkan untuk menjauhinya. Sehingga awal surat Al-Baqarah ini permulaannya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan bahwasanya apa yang disebutkan setelahnya merupakan perangai-perangai keimanan, termasuk khisal iman. Dan di antara bentuk perangai keimanan disebutkan di sini la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Mujmal hadhil ayah, makna global ayat ini, karena kata beliau datang tafsiran ayat ini beragam, namun globalnya
ya, tafsir dari ayat ini adalah la tasbiqullaha wa rasul. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Sehingga wajib bagi kita semua untuk berpegang teguh dengan batasan-batasan Allah Ta'ala. Karena yang namanya taqaddum, jangan sampai kita melanggar batasan-batasan Allah Ta'ala. Karena yang namanya mendahului Allah dan Rasulnya bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Dan yang paling banyak mendahului Allah dan Rasulnya adalah berkaitan dengan tahakum, berkaitan dengan masalah ketika mencari hakim, mencari hukum. Ketika orang tahakum ila ghairi syar'illahi azza wa jal, ketika seorang berhukum bukan kepada syariat Allah Ta'ala. نعم. الفائدة التي نأخذها من الآية الأولى هي الاعتصام بالله عز وجل وترك البدع، لأن البدع هي تقدم بين يدي الله ورسوله، وهي إشعار من المبتدع أن الشرع ناقص، وأن الله عز وجل لم يكمل دينه، فإنه يستدرك ببدعته على الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ليس هناك بدعة جيدة وبدعة حسنة في الدين، كل بدعة ماذا؟ ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدع من التقدم بين يدي الله ورسوله بجميعها، البدع الاعتقادية والبدع العملية، وسواء كانت بدعا كفرية أو بدعا غير كفرية، جميع البدع هي تقدم بين يدي الله ورسوله. وهذا ما ذكره الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في تفسير هذه السورة. ذكر أن من التقدم بين يدي الله ورسوله هي البدع، وترك البدعة لا شك أنه يدخل في خصال الإيمان، لأننا قلنا في أول الأمر أنه إذا قيل يا أيها الذين آمنوا ما بعدها يدخل في خصال الإيمان. فالتمسك بالسنة وترك البدعة لا شك أنه من خصال الإيمان، وأنه من أفضل خصال الإيمان. فتمسك بالسنة وتمسك بكتاب الله وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وإياك إياك إياك من الإحداث في الدين التي هي البدعة، حتى وإن كانت صغيرة، حتى وإن قال بها الناس وعمت، فالبدعة بدعة مهما كان، ما دامت أنها لم تأتي في الشرع فهي محدثة وضلالة. نعم. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang pertama dari surat Al-Hujurat, yal i'tisamu billah wa tarkil bid'ah, yaitu berpegang teguh dengan Allah. Ada pengumuman dari panitia agar jamaah bisa merapat, ya, agar jamaah bisa maju ke depan, karena masih banyak ya, jamaah yang ya, belum masuk, ya, bisa merapat kembali yang di depan, ya, bisa kembali merapat. هذا كيف يفتح؟ المصاص إن شاء الله كاس Bisa di sebelah utara masih agak longgar, silakan pada jamaah agar masuk ke sebelah utara. Tapi kita lanjutkan.
Faidah yang bisa kita ambil dari ayat yang pertama dari surat Al-Hujurat ini adalah al-i'tisam billah, adanya anjuran untuk berpegang teguh dengan agama Allah Ta'ala agar kita meninggalkan kebid'ahan. Dikarenakan bid'ah, kata beliau, ya, termasuk bentuk mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, bid'ah, ya, ini orang yang melakukan kebid'ahan itu menganggap bahwasanya syariat itu naqis. Agama Islam, syariat Islam dianggap masih kurang. Dia menganggap bahwasanya Allah Ta'ala belum menyempurnakan agama Islam, sehingga dia mengistidrak, ya, menyempurnakan dengan, ya, membuat kebid'ahan, ya. Padahal Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Tidak ada di sana kebid'ahan yang dikatakan jayyidah, baik. Tidak ada di sana dikatakan bid'ah hasanah dalam masalah agama. Setiap kebid'ahan dalam masalah agama adalah kesesatan. Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada syariatnya, tidak ada contohnya dari diriku, maka amalan tersebut tertolak. Maka kebid'ahan termasuk bentuk taqaddum baina yadayillahi wa rasulih, bentuk mendahului Allah dan Rasulnya dengan segala jenis bid'ah, baik bid'ah yang kaitannya dengan masalah akidah, masalah keyakinan, ataupun bid'ah yang kaitannya dengan perbuatan amalan. Sama saja apakah bid'ah tersebut bid'ah yang mengantarkan kepada kekufuran atau yang tidak mengantarkan kepada kekufuran. Semuanya bentuk taqaddum baina yadayillahi wa rasulih. Semuanya bid'ah ini dengan segala jenisnya termasuk bentuk mendahului Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini sebagaimana disebutkan oleh, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih dalam tafsir beliau terhadap surat ini. Beliau menyebutkan bahwasanya di antara bentuk mendahului Allah dan Rasulnya adalah kebid'ahan, sehingga meninggalkan kebid'ahan, ya, tentunya ini termasuk bagian dari perangai-perangai keimanan. Sebagaimana kita sebutkan di awal pembahasan, ya, kalau dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka yang disebutkan setelahnya merupakan perangai-perangai keimanan. Sehingga tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah SAW, meninggalkan kebid'ahan, ini termasuk bentuk perangai keimanan, bahkan termasuk min afdhali khisalil iman, bahkan termasuk, ya, perangai keimanan yang paling utama, paling mulia. Sehingga jangan sampai dan jangan sampai, hati-hati dan hati-hati, iyyaka wa iyyaka, kata beliau, dari perkara baru dalam agama, yaitu kebid'ahan. Walaupun kebid'ahan tersebut kecil, walaupun kebid'ahan tersebut sudah merata, maka bid'ah tetaplah bid'ah selama tidak datang syariat tersebut, selama tidak datang keterangannya dari Allah dan Rasulnya, maka hal tersebut merupakan kebid'ahan. Baik. Qala al-ayat tsaniyah, qala Allah azza wa jalla, يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية فيها تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واحترام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن على المسلم أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم سنته، وأن عكس ذلك محبط للعمل، وأن عكس ذلك محبط للعمل. فعليك أيها المسلم بتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها. وبعض الناس والعياذ بالله
يقول هذا الأمر سنة ولماذا يريد أن يتركه؟ هو سنة فعله وليس سنة تركه. فينبغي عليك أن تهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتهتم بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم عدم الغلو فيه. من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم عدم الغلو فيه، وإنما إنزاله في منزلته التي وضع الله عليها، فلا تغلو فيه ولا يعني تنقص من احترامه، فإن النقص من احترامه محبط للعمل، ومن حبط عمله فقد كفر. وكذلك الغلو فيه، إذا كان غلوا يصل إلى حد التأليه فلا شك أنه مخرج من الملة. أما إذا كان غلوا لا يصل إلى حد التأليه فهذا حرام وبدعة وضلالة. فيستفاد من هذه الآية تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته من بعده. نعم. Ayat yang kedua, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din. Janganlah menjaharkan suara kalian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kalian menjaharkan, mengeraskan suara kalian terhadap orang lain. Antuh bi ta'amalukum, yang akan menyebabkan amal-amalan kalian itu gugur, wa antum la tash'urun, dalam keadaan kalian tidak sadar, dalam keadaan tidak merasa. Sehingga dalam ayat ini, di sini ada bentuk ta'zimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada bentuk pengagungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadi keharusan bagi setiap muslim untuk ihtiram, untuk menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada ta'zim terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pengagungan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena lawan dari pengagungan terhadap sunnah Rasulullah, tidak mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ihtiram, tidak menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menyebabkan hal tersebut menggugurkan amalan kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang. Sehingga wajib bagi seorang muslim untuk mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanyakan bagaimana cara mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengerjakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian manusia ada yang menyebutkan ibadah ini sunnah, dia mengatakan ibadah ini sunnah, namun tujuan dia mengatakan hal tersebut adalah untuk ditinggalkan, adalah untuk apa? Ditinggalkan. Sehingga menjadi kewajiban bagi kita semua untuk kita punya ihtimam, punya perhatian terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bentuk ta'zim terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bentuk ta'zim terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ta'zim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan memposisikan beliau sesuai dengan posisinya. Tidak ada bentuk berlebihan ketika mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hamba dan juga Rasul, sehingga diposisikan sesuai dengan posisinya. Sehingga tidak boleh hulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun sebaliknya tidak boleh meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hulu terkadang ketika berlebihan sampai mengibadai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun ketika tidak sampai kepada batas itu, maka hulu terhadap Rasulullah, berlebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk perkara yang diharamkan. Sehingga kita bisa mengambil faidah dari ayat ini adalah
ya, adanya kewajiban bagi kita semua untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau. Al-ayah qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. هذه الآية فيها التثبت من خبر الفاسق، وقد جاء في قراءة إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، جاء في قراءة سبعية إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. هذه الآية فيها التثبت من خبر الفاسق، ولنا فيها وقفات. الوقفة الأولى: من هو الفاسق؟ الفسق في اللغة هو الخروج، والفاسق هو الخارج عن الطاعة، والفاسق هو الخارج عن الطاعة. والفسق فسقان: فسق أكبر وفسق أصغر. الفسق الأكبر هو الذي يراد به الكفر، والفسق الأصغر هو ما يطلق عليه أو ما يعبر عنه العلماء بصاحبه هو الفاسق الملي. الفاسق الملي، الفاسق الملي هو صاحب المعصية من أهل الإسلام، صاحب المعصية من أهل الإسلام. فلا يحكم لأحد بأنه فاسق، ولا يحكم لأحد أنه مبتدع حتى يثبت ذلك عليه، حتى يثبت ذلك عليه. فإن جاءنا فاسق بنبأ أي بخبر على شخص، بخبر خاص أو خبر عام، فلا نأخذ به، فلا نأخذ به، لأنه ليس عدلا، لأنه ليس عدلا، ولا تقبل شهادته ولا يقبل خبره، فلا بد أن نتثبت، فلا بد أن نتثبت. ويفهم منه أنه إذا جاءنا غير فاسق وإنما ثقة بخبر عام أو خاص أننا نأخذ به، أن إذا جاء شخص عدل فإنه يؤخذ به. فالأصل في المؤمن نقول الأصل الجهالة، ولكن الأصل عدم معرفته، ولكن الأقرب إلى العدول، الأقرب إلى العدول. هذا هو مسلك تربوي، أنه إذا جاء الخبر من عند الفاسق فإنه يتثبت. فلو جاء فلان قال لفلان فلان قال فيك كذا وكذا ويعرف بفسقه، فإنه لا يحكم عليه ولا تحكم عليه حتى تتثبت من هذا الخبر، لأنه فاسق، لأنه فاسق. وهذه الآية يستدل بها أهل الضلال وأهل البدع وغلاة الشيعة على عدم عدالة الصحابة، على عدم عدالة الصحابة، لأنها جاء في بعض الروايات سبب نزولها في صحابي أخبر عن قوم بشيء فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبهم، ولكن هذه لا تصح. والصحابة كلهم عدول، كلهم عدول، لا يبحث في عدالتهم، يكفي أنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هو الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. فالصحابة لا يبحث هل هم عدول أو غير عدول، يقبل خبرهم. الصحابة كلهم عدول وتقبل أخبارهم، وليس في هذا مدخل
لأهل الضلال أنهم يقدحون في عدالة الصحابي ويؤلفون خبرا مكذوبا عليهم. نعم. Ayat yang berikutnya, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian orang fasik binaba'in dengan membawa kabar, maka fatabayyanu, maka telitilah, ya. Maka dalam ayat ini ada perintah untuk meneliti kabar yang datang dari orang fasik, untuk tasabut, karena dalam sebagian qiraah sab'iyah, kata beliau, datang dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu, maka telitilah. Sehingga dalam ayat ini ada perintah bagi kita untuk meneliti kabar yang datang dari orang-orang fasik. Dan dalam ayat ini ada beberapa waqafat, ada pembahasan, ya. Pembahasan yang pertama, manhum atau man huwal fasik, siapakah orang fasik itu? Al-fisq atau al-fasik ini secara bahasa maknanya adalah al-khuruj, keluar. Sehingga orang fasik dalam syariat maksudnya al-kharij anit ta'ah, yaitu orang yang keluar dari ketaatan. Orang yang fasik itu orang yang keluar dari ketaatan. Dan al-fisq itu kisman atau fisqan. Yang namanya kefasikan ada dua jenis, fisqul akbar dan fisqul asghar. Kefasikan yang dikatakan akbar, besar, ada juga kefasikan yang dikatakan kecil. Ya, fisqul akbar, ya, yang dimaksud dengan fasik yang besar, alladzi yuradu bihil kufr. Yang dimaksud dengan fasik akbar adalah kekafiran. Adapun fasik asghar ini yang diungkapkan, ya, dengan, ya, bahasa, ya, al-fasik al-milli oleh para ulama. Para ulama menyebutnya dengan al-fasik al-milli, orang fasik namun masih muslim, ya, belum dikatakan kafir. Siapa mereka? Wa sahibul ma'siyah min ahlil Islam, yaitu pelaku kemaksiatan dari kalangan kaum muslimin. Dan perlu difahami di sini, tidak boleh, ya, seseorang itu dihukumi dengan hukum fasik, dikatakan fulan itu fasik. Tidak boleh pula dihukumi dengan mubtadi, dikatakan fulan itu mubtadi, sampai betul-betul hal tersebut memang dikerjakan oleh orang tersebut dikerjakan oleh orang tersebut. Hal tersebut memang ada pada orang tersebut. Ini yang dikatakan dengan fasik. Dalam ayat ini, fa in ja'akum fasiqun binaba'in, wahai orang-orang beriman, kalau datang kepada kalian orang fasik membawa naba, maksudnya membawa kabar, baik kabar yang sifatnya umum, ya, atau kabar yang sifatnya khusus berkaitan dengan perkara tertentu atau orang tertentu, maka kita tidak mengambil, tidak menerima kabar yang datang dari orang tersebut, dikarenakan orang tersebut bukan orang yang adil, ya. Karena tidak adil, maka persaksiannya tidak diterima. Begitu pula khabarnya tidak diterima sampai betul-betul kita pastikan, kita teliti, ya, kita teliti. Dan difahami dari ayat ini, difahami dari ayat ini, kalau datang kepada kita, ya, datang kepada kita, ya, orang yang ghairu fasik, orang yang bukan orang fasik, yang dikatakan thiqah, datang membawa kabar, datang kepada kita membawa berita yang sifatnya umum atau berita yang sifatnya khusus, maka kita terima kabarnya orang tersebut, kabarnya orang tersebut, beritanya orang tersebut. Dan asal yang ada pada seorang mukmin, ya, walaupun asalnya adalah jahalah, kita tidak tahu apakah orang tersebut fasik atau adil, namun hukum asalnya seorang mukmin itu lebih dekat kepada keadilan, ya, datang apa? Lebih dekat kepada keadilan. Sehingga dalam ayat ini ada bentuk pendidikan, ya, maslak tarbawi, ada pendidikan kepada kita bahwasanya ketika datang kepada kita sebuah khabar, sebuah berita yang datang dari orang fasik, maka
kita diperintahkan untuk meneliti terlebih dahulu kabar tersebut. Kalau dia mengatakan fulan bercerita atau menyebutkan tentang dirimu dengan ini dan itu, maka kita tidak bisa mengambil hukum dari kabar orang tersebut sampai betul-betul kita teliti, dikarenakan dia orang fasik, Dan ayat ini, ya, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini alul bid'ah, ya, seperti orang-orang Syiah, hulatu Syiah, orang yang ekstrim dari kalangan Syiah, berdalil dengan ayat ini, ya, mereka mengatakan bahwasanya sahabat Rasulullah SAW itu bukan orang yang adil, karena datang dalam sebuah riwayat bahwasanya ayat ini berkaitan dengan apa? Ada seorang sahabat yang mengkabarkan kepada Rasulullah SAW, membawa berita kepada Rasulullah SAW tentang keadaan sebuah kaum. Maka Nabi SAW tidak langsung menerima, namun beliau tathabut, meneliti. Namun riwayat ini riwayat yang tidak sahih, ya, karena seluruh sahabat Rasulullah SAW merupakan orang-orang yang adil, ya. Cuma dikatakan sahabat Rasulullah SAW, maka secara otomatis kita bisa menghukumi bahwasanya dia orang yang adil. Siapa sahabat? Kata beliau, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang berjumpa dengan Nabi SAW, kemudian dia beriman kepada Nabi SAW dan matinya pun di atas keimanan terhadap Nabi SAW. Sehingga, ya, tidak perlu kita meneliti keadaan para sahabat, dicari apakah mereka orang yang adil atau tidak, dikarenakan semua sahabat itu semuanya orang yang adil. Semua kabar yang datang dari mereka itu diterima. Kabar yang datang dari para sahabat semuanya diterima, sehingga tidak ada pintu masuk dalam ayat ini bagi ahlul bid'ah untuk mencela keadilan para sahabat. Baik. Qala Allah azza wa jalla wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu ila akhir al-ayah allati ba'da innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. أولا طائفتان، الطائفة هي أكيد أن أكثر من شخص أو شخصين، وهي جماعة مؤمنة قاتلت جماعة مؤمنة. فهنا الواجب علينا أن نصلح بينها هاتين الجماعتين. فإن بغت إحداهما أي تجاوزت حدها وظلمت الأخرى فنقاتل التي تبغي، ما نقتل إنما نقاتل. والفرق بين القتل والمقاتلة أن القتل إذا ولى مدبرا اقتله، الحقه ثم اقتله. أما المقاتلة لا، إذا ولى مدبرا اتركه، إذا ولى مدبرا اتركه ولا يؤسر ولا يؤخذ غنائمه. هذه في المقاتلة لأن كلاهما مؤمن. هذا هو معنى الآية. نستفيد فائدة عقدية منها، وهي فيها رد على الخوارج الذين يقولون بكفر صاحب المعصية، صاحب الكبيرة. القتل كبيرة من كبائر الذنوب، القتل كبيرة من كبائر الذنوب، ومع ذلك قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. والطائفة التي تقاتل والأخرى قال الله عز وجل إن طائفتان من المؤمنين شهد لهم بالإيمان مع أنهم فعلوا ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. فدل على هذا على أن صاحب الكبيرة لا يكون كافرا. وهذا هو رد فيه على الخوارج
الذين يكفرون صاحب المعصية ومن أشهر الخوارج في هذه الأيام هو داعش، هو إيش ما يسمى بداعش، فهم يكفرون صاحب الكبيرة ويقتلونه والعياذ بالله، أعاذنا الله من شرهم. Ayat yang berikutnya firman Allah Ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Ya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Kalau ada dua kelompok dari kalangan orang-orang yang beriman, iqtatalu. Ya, berperang, bertikai. Ya. Ta'ifah, ya. Kalau ada dua ta'ifah. Dalam ayat ini kalau ada dua ta'ifah. Ta'ifah di sini maksudnya aktsar min syakhs wa syakhsain. Jamaah maksudnya. Banyak orang, sekelompok manusia. Kalau ada sekelompok manusia dari kalangan orang-orang yang beriman, qatalat, memerangi, bertikai dengan ya sekelompok ya manusia yang lain juga dari kalangan orang-orang yang beriman. Maka yang wajib bagi kita di sini untuk mendamaikan mereka. Fa aslihu bainahuma. Ya, maka perbaikilah, ya, damaikanlah kedua kelompok tersebut. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra. Adapun ketika baghat maksudnya tajawazat wa zalamat. Adapun kalau salah satu di antara dua kelompok tersebut itu berbuat zalim, melampaui batas terhadap kelompok yang lain, fa nuqatilul lati tabghi. Maka kita ikut memerangi orang-orang kelompok yang berbuat zalim tadi. Manaqtul, tidak kita katakan kita bunuh, walakin innama nuqatil, akan tetapi kita katakan nuqatil, kita perangi, karena beda antara keduanya. Ya, kalau membunuh itu kalau ya orang tersebut sudah lari berpaling, kita kejar, terus kita kejar. Adapun kalau muqatalah, kalau orangnya sudah berhenti, sudah berpaling, maka kita biarkan, kita tinggalkan. Ini bedanya. Kenapa? Karena keduanya masih mukmin. Ya. Keduanya apa? Masih mukmin. Ini makna ayat secara global. Dan bisa diambil faidah dari ayat ini, yang faidah yang kaitannya dengan masalah akidah, masalah prinsip, masalah keyakinan, bahwasanya dalam ayat ini ada bantahan terhadap orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij, orang-orang yang punya keyakinan ya bahwasanya pelaku maksiat, pelaku dosa besar itu kafir. Mereka punya keyakinan bahwasanya orang yang terjatuh ke dalam kemaksiatan, dosa-dosa besar, maka pelakunya kafir. Ya. Dan ayat ini ada bantahan terhadap mereka. Kenapa? Dikarenakan ayat ini al-qatl, menyebutkan masalah al-qatl, masalah pembunuhan. Dan al-qatl itu kabirah min kabairi dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Namun bersamaan dengan itu Allah Ta'ala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Di akhir ayat Allah mengatakan tidak lain yang namanya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Allah Ta'ala juga masih menyebutkan ta'ifah ini dengan wa in ta'ifatani minal mu'minin. Kalau ada sekelompok manusia dari kalangan orang-orang yang beriman, maka Allah Ta'ala menyaksikan ya kondisi mereka dengan keimanan. Bersamaan dengan mereka melakukan dosa besar, sehingga dalam ayat ini bisa kita ambil faidah bahwasanya sahibul kabirah, sahibul maksiyah, pelaku dosa besar tidak langsung dihukumi kafir, ya, tidak dikatakan dia orang kafir, ya. Sehingga di sini ada bantahan kepada orang-orang khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan ya khawarij yang paling terkenal di zaman ini yang dikenal dengan Daesh, ya, kalau bahasa kita ISIS, ya, kelompok khawarij yang paling terkenal di zaman ini adalah apa? Kelompok ISIS yang mereka punya keyakinan bahwasanya pelaku dosa besar adalah orang kafir, sehingga mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, yang semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari ya dari pemahaman seperti ini. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إلى آخر الآيات.
هذه آداب ذكرها الله عز وجل، ودائما ما تحصل بين الأصحاب أو تحصل بين يعني الإخوة في طلب العلم، وقد يكون هناك تساهل في هذه الأشياء وهي منهي عنها وبعضها من كبائر الذنوب. فمن هذه قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ألا وهي السخرية، وهي أن تنقص وتستهزئ بشخص بعيب لا دخل له فيه، مثل أنت من لونه أو شكله أو عاهة قدرها الله عز وجل عليه، فهو ليس له ذنب في ذلك. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مسبل إزاره، فقال له: ارفع إزارك. فقال: يا رسول الله، إنها تصطك قدماي، يعني قدماه فيها عيب فتصطك مع بعض، فهو يداري هذا العيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن خلق الله كله حسن، إن خلق الله كله حسن. فأي شيء خلقه الله عز وجل فهو حسن، وليس للعبد فيه شيء. فإذا رأيت رجلا صاحب عين واحدة فهذا خلق حسن، لأن الله عز وجل خلقه، والخلق هذا من فعل الله عز وجل، وأفعال الله عز وجل كلها جميلة. فلا تسخر منه، لا تسخر منه بغبائه، بتأخر حفظه، بأي شيء، هذا منهي عنه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. العلة أنه قد يكون عند الله هو أفضل منك. أنت ترى شخص فيه عيب، ولكنه عند الله عز وجل هو أفضل منك، لأن عند الله عز وجل هو الميزان، هو القلوب والإيمان، فقد يكون إيمانه أفضل منك وهو أعز، وأنت ترى نفسك أفضل منه بشكلك أو بمالك أو بأي شيء. نكمل هذه الآية ولا نقف؟ طيب. Kemudian firman Allah Ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu la yasar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian bersukhriyah, janganlah sebuah kaum itu melecehkan, merendahkan ya, kaum yang lain. Ya, mungkin saja ya, dia lebih baik. Begitu pula ya, para perempuan, janganlah mereka merendahkan perempuan yang lain. Mungkin saja dia lebih baik. Ya. Dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala senantiasa menyebutkan apa yang biasa terjadi antara al-ashab, antara orang-orang dekat, orang yang berkawan. Ya, terjadi sesuatu yang terjadi ketika berhubungan dengan saudara-saudaranya, ya, baik ketika menuntut ilmu ataupun yang lainnya, ya, mereka terjatuh dalam hal ini, ya, padahal tersebut perkara yang dilarang, ya, padahal perkara tersebut perkara yang dilarang, bahkan termasuk dosa besar. Perkara apakah hal tersebut? Yaitu yang disebutkan dalam ayat ini: ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang beriman, janganlah ya kalian, janganlah sebuah kaum itu ya merendahkan kaum yang lain, ya, yaitu perbuatan sukhriyah. Ya, ini perbuatan yang terkadang ya terjadi
antar sama kawan, antar sama saudara, perbuatan saling ya tanakkus, merendahkan. Ada istihza, bentuk mengolok-olok ya terhadap aib yang dimiliki oleh saudaranya, padahal aib tersebut la dakhla lahu fi, bukan termasuk ya urusan dia, di luar dari kemampuan dia. Seperti aib warna kulit misalkan, ini di luar kemampuan dia, atau aibnya berkaitan dengan tubuh dia misalkan, ini bukan pilihan dia ya, ini bukan apa ya pilihan dia. Maka orang tersebut yang memiliki, yang menurut kita itu cacat, itu pemilik hal ini tidak tercela, tidak tercela ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Nabi SAW ya itu melihat seseorang yang dia ya menggunakan sarung namun isbal ya, dia tidak mengangkat sarungnya di atas mata kaki ya. Maka Rasul mengatakan irfa izarak, kata Rasulullah, angkatlah sarungmu, angkatlah kain sarungmu. Maka laki tersebut menyebutkan uzurnya, ada sisi kecacatan pada kakinya, dia malu dengan apa yang ada pada kakinya. Maka Rasulullah SAW menerangkan, inna khalqallah kullahu hasan, kata Rasulullah, sesungguhnya ciptaan Allah semuanya baik, seluruh ciptaan Allah Ta'ala itu adalah apa? Baik ya. Sehingga segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka itu perkara yang baik ya, perkara yang baik. Sehingga orang yang terkadang memiliki aib ya yang ada pada badannya, kita katakan itu perkara yang hasan, dikarenakan hal tersebut adalah Allah yang menciptakan. Tidak boleh bagi kita untuk menghina orang tersebut, merendahkan orang tersebut. Atau dalam masalah menuntut ilmu misalkan, ketika ada orang yang lemah hafalannya ya, ini bukan kemampuan dia, di luar batas kemampuan dia, maka tidak boleh seorang untuk merendahkan orang tersebut dikarenakan apa? Hafalannya lemah atau yang lainnya. Kenapa? Asa an yakunu khairan min, karena mungkin saja orang tersebut yang dicela lebih baik daripada orang yang mencela. Ini ilah, alasan kenapa kita dilarang untuk mencela orang lain. Terkadang orang yang dicela itu lebih afdal, lebih baik daripada orang yang mencela di sisi Allah Ta'ala, lebih baik di sisi Allah Ta'ala, karena yang menjadi timbangan kebaikan di sisi Allah Ta'ala adalah kaitannya dengan hati, kaitannya dengan iman. Mungkin saja orang yang punya celah tersebut, punya aib tersebut, imannya lebih afdal dibandingkan orang yang mencela, hatinya lebih baik dibandingkan orang yang mencela. Baik. Qala Allah Azza wa Jalla wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Qala wala talmizu anfusakum. Al-lamzu هو الانتقاص بالكلام، الانتقاص بالكلام. قيل أن الفرق بينه وبين الهمز أن الهمز هو الانتقاص بالفعل، واللمز يكون الانتقاص بالكلام. قال ولا تلمزوا أنفسكم. من المعقول أن لا أحد يلمز نفسه ولا يهمز نفسه، فما المراد بقوله أنفسكم؟ أي لا يلمز بعضكم بعضا، كما قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، أي يقتل بعضكم بعضا. فسلموا على أنفسكم تحية، أي فليسلم بعضكم على بعض. فقول أنفسكم أي بعضكم على بعض في هذه الآية. فهنا ينهى عن ماذا؟
عن اللمز وهو الانتقاص بالقول، وأيضا يدخل فيه الهمز وهو الانتقاص بالفعل. ثم قال ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا تنابز يعني تقاذف، ترمي بعضكم ببعض لقب، أنت تلقبه بلقب وهو يلقبك بلقب، فلان الأعرج، فلان الغبي، فلان كذا، هذا كله لقب، واللقب سوءة. أما الكنية تقول يا أبا فلان، يا أم فلان، هذا جيد، هذا من الكرم. إذا قلت لفلان يا أبا فلان هذا كرم، حتى وإن كان صغيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عمير وهو كان صغير. فالكنية إذا قلت يا أبا فلان، يا أبا محمد، يا أم محمد، هذا إكرام منك له. أما إذا لقبته فهذا شيء سيء منك. يقول الشاعر أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب. فالأكرام أنك تناديه بماذا؟ تكنيه. والسوءة والإثم أنك تلقبه. قال ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يلقب بعضكم بعضا. طيب، firman Allah Ta'ala wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian melakukan lamaz, celaan terhadap diri-diri kalian, wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian saling menyematkan lakob-lakob ya. Al-lamaz wala talmizu, al-lamaz wal intiqas bil kalam. Lamaz, mana lamaz adalah apa? Intiqas, merendahkan dengan ucapan ya. Sebagian mengatakan perbedaan antara lamaz dengan al-hamaz ya. Kalau al-hamaz huwal intiqas bil fi'l, kalau hamaz itu mencela orang lain namun dengan perbuatan ya. Kalau lamaz dengan ucapan, kalau hamaz dengan perbuatan. Firman Allah Ta'ala wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri-diri kalian. Minal ma'kul ya, di antara perkara yang difahami bersama, tentunya seseorang tidak akan mencela dirinya tidak akan mencela dirinya. Namun kenapa Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri-diri kalian ya. Sehingga yang dimaksud dengan anfusakum dalam ayat ini ya, maksudnya ba'dukum ba'd, janganlah sebagian dari kalian mencela sebagian yang lain. Sebagaimana ya dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian, janganlah sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain. Fasallimu ala anfusikum ya, berikanlah salam maksudnya kepada diri kalian, maksudnya hendaknya sebagian dari kalian memberikan salam kepada sebagian yang lain ya. Sehingga dalam ayat ini ada larangan dari bentuk al-lamaz, yaitu bentuk intiqas bil qaul, bentuk meremehkan, menghina dengan ucapan. Walaupun masuk di sini juga al-hamaz, bentuk menghina orang lain dengan perbuatan ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wala tanabazu bil alqab, maksudnya wala tuqadhif, janganlah kalian saling ya melempar lakob, memberikan lakob-lakob kepada yang lain ya. Dikatakan apa? Fulan a'raj, fulan ghabi, dikatakan dia a'raj, pincang ya. Atau dia dikatakan ghabi, dia bodoh, diberikan julukan-julukan ya. Ini semuanya adalah bentuk lakob, dan lakob dikatakan sau'ah ya, perkara yang jelek, berbeda dengan kunyah ya, berbeda dengan kunyah. Kunyah itu ketika memanggil orang lain dengan mengawali dengan abu atau ummu, ya aba fulan, pada laki-laki wahai bapaknya fulan, ya ummu fulan, ya umma fulan. Maka
kalau bentuknya kunyah ini ya termasuk perkara yang baik, bahkan bentuk al-karam, bentuk penghormatan. Walaupun ucapan ini diarahkan kepada anak kecil, sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan ya Aba Umair, ya. Ketika itu anak ini masih kecil, Rasulullah manggilnya ya Aba Umair, ya. Sehingga kunyah dengan memanggil orang lain dengan mengatakan wahai Abu Fulan, wahai Ummu Fulan, ini bentuk perbuatan penghormatan dari engkau terhadap orang yang dipanggil, ya. Adapun ya laqab, maka ini jelek, ya. Maka ini apa? Jelek. Dalam sebuah saya dikatakan ukannihi hina unadihi. Aku ukannihi hina unadihi. Hina unadi. Aku memanggil dia dengan kunyahnya. Ya, ketika berarti ada makna ikram di sini. Ya, wala ulaqibuhu. Aku tidak ya melaqabi dia. Ya, karena wasawatul laqab. Karena laqab itu perkara yang jelek, ya, perkara yang apa? Jelek. Sehingga bentuk ikram, bentuk pemuliaan terhadap orang lain ketika engkau memberikan kunyah, memanggil dia dengan kunyahnya. Adapun laqab, maka ini perkara yang jelek. Kalau mengatakan wala tanabazu bil alqab. طيب. ثم هنا ذكر الآية قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هنا ذكر في هذه الآية ثلاثة أمور نجتنبها. الأول قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. المراد به هنا سوء الظن، أن تظن به سوءا، أن تظن بأخيك سوءا. فقال هنا كثيرا من الظن، قال إن بعض الظن إثم وبعض الظن ليس بإثم. بعض الظن إثم ولكن بعض الظن ليس بإثم. فمتى يكون الظن إثما ومتى لا يكون إثما؟ إذا كان هناك قرينة لسوء الظن فهذا قد يكون جائزا. في قصة يعقوب مع أبنائه في المرة الثانية لما قالوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، كانوا صادقين وقال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ظن بهم ماذا؟ سوءا. لماذا؟ لأنهم في المرة الأولى كذبوا عليه وقالوا أكله الذئب ولم يأكله الذئب. فهنا قرينة أوجبت سوء الظن. فإذا كانت تظن له قرينة فهنا يجوز لك أن تسيء الظن، ولكن أغلب الظن ومعظمه إثم. إياك أن تظن بأخيك سوءا، احمله على محاسن الظن، وحاول أن تكذب نفسك وتخطئ نفسك. ثم قال ولا تجسسوا، أي لا يختفي أو لا يختبئ شخص ويراقب شخص حتى يتجسس عليه، حتى ولو كان في ذلك إنكار للمنكر، حتى ولو كان في ذلك إنكار في المنكر.
فنهينا عن التجسس والتخفي من أجل النظر إلى ما يفعل الناس. قلنا حتى لو كان في ذلك إنكار للمنكر. والأمر الثالث قال ولا يغتب بعضكم بعضا، أي هنا النهي عن الغيبة، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر أخاك في غيابه بما يكرهه حتى ولو كان حقا، حتى ولو كان حقا. فإن كان فيه ما كما قال النبي، فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته من البهتان وهو الكذب. وهذا أسوأ، أنك تتكلم عليه في غيابه بشيء ليس فيه، وهذا ذنب عظيم موجب للعذاب، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. شبهه الله عز وجل بماذا؟ قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هل يحب أحد أن يأكل لحم إنسان ميت؟ هكذا الغيبة، كأنك تأكل لحم الإنسان ميتا، وهذا شيء قبيح. فهذا يدل على أنها الغيبة قبيحة، وأنها موجبة لعذاب الله عز وجل. قال واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هنا قال واتقوا الله، وقال تواب رحيم، دل على أن الكبيرة إذا تاب بعدها فإن الله عز وجل ماذا؟ يتوب عليه. وفي الآية قال التي قبلها قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، معناته أنه إذا تاب فليس بعدها فلا يكون بعدها ماذا؟ ظالما. وفيه فائدة كلنا نعلمها، أن التوبة تجب ما قبلها، أن التوبة تجب ما قبلها. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا. Firman Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Firman Allah Ta'ala wahai orang-orang yang beriman ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhann itsm, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya. Ya. Dalam ayat ini ya, Allah Ta'ala menyebutkan 3 perkara yang wajib kita jauhi. Ya, perkara yang pertama ijtinabul dhann. Ya. Adanya perintah agar kita menjauhi prasangka. Dan yang dimaksud dengan prasangka di sini adalah suudzon, prasangka yang jelek. Ya. Maksudnya engkau berprasangka buruk terhadap saudaramu. Engkau berprasangka buruk terhadap apa? Saudaramu. Dalam ayat ini dikatakan katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang beriman ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhann itsm, sebagian prasangka itu dosa, sehingga sebagian prasangka yang lain bukan dosa, sebagian prasangka yang lain bukan merupakan dosa. Ya. Kapan ya prasangka itu dikatakan dosa dan kapan prasangka ya prasangka yang buruk maksudnya ya tidak dikatakan sebagai dosa? Idza kanat hunaka qarinah ya suudzon, kalau di sana ada indikasi yang menjadikan seseorang itu berprasangka buruk, maka terkadang prasangka buruk yang seperti ini diperbolehkan. Dalam kisahnya Nabi Yakub alaihissalam dengan putra-putranya ya, pada kisah yang kedua ya, ketika putra-putranya Nabi Yakub mengatakan inna ibnaka saraq wa ma syahidna illa bima alimna,
ketika putra-putra Nabi Yakub mengatakan, sesungguhnya putramu mencuri. Wa ma syahidna illa bima alimna. Kami tidak menyaksikan kecuali sebagaimana apa yang kami ketahui. Itu mereka ketika mengucapkan ucapan seperti ini, mereka jujur. Kanu shadiqin. Mereka jujur. Mereka jujur. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Yakub sebagai bapak? Yakub mengatakan, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya. Nabi Yakub berprasangka jelek terhadap putra-putranya. Kenapa? Karena ada indikasi. Ya, di kisah yang pertama, ketika mereka menyebutkan kepada Nabi Yakub, ya, bahwasanya apa? Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Ini kedustaan. Sehingga ketika mereka membawa kabar yang kedua, ya, mereka mengatakan, atau Nabi Yakub justru berprasangka buruk terhadap putra-putranya. Maka ini indikasi yang menjadikan Yakub itu berprasangka buruk terhadap putra-putranya, sehingga yang seperti ini tidak mengapa. Yang seperti tidak mengapa. Sehingga yang diperintahkan ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhann itsm. Karena sebagian prasangka itu dosa. Walaupun betul kebanyakan prasangka kebanyakannya itu apa? Adalah dosa. Sehingga jangan sampai jangan sampai hati-hati. Kita semua diperintahkan untuk berhati-hati dari terjatuh ke dalam su'udzon. Sehingga hendaknya kita punya prasangka yang baik terhadap saudara-saudara kita. Ini yang pertama. Yang kedua, perintah yang wajib kita jauhi, wala tajassasu. Janganlah kalian melakukan tajassus, memata-matai. Bahkan kata beliau, walau kana dzalika inkarun limunkar. Walaupun tujuan tajasus tersebut memata-matai orang lain tujuannya untuk mengingkari kemungkaran, maka kita dilarang untuk melakukan tajasus, untuk mengintai, memperhatikan apa yang dikerjakan oleh orang lain, walaupun tadi tujuannya untuk mengingkari kemungkaran. Ini perkara yang dilarang. Yang ketiga, firman Allah Ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian dari kalian menggibahi sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sehingga dalam ayat ini ada larangan dari berbuat ghibah. Dan Nabi SAW tafsirkan ghibah dalam hadisnya, dzikruka akhak bima yakrah. Engkau menyebutkan saudaramu dengan apa yang tidak dia sukai, apa yang dia benci. Engkau menyebutkan saudaramu fi ghiyabihi, ketika dia tidak ada, dengan perkara yang tidak disukai, walaupun perkara tersebut perkara yang benar. Seperti dalam hadis, fa in kana fihi ma'qul. Bagaimana Rasulullah kalau seandainya perkara tersebut memang ada pada orang tersebut, maka Rasul mengatakan faqad ightabta, engkau telah terjatuh ke dalam ghibah. Adapun ketika tidak ada, maka faqad bahatta, engkau telah melakukan buhtan, dan ini dosanya lebih besar. Ghibah dan juga kedustaan, namanya buhtan. Sehingga dalam ayat ini diambil faidah dari ayat ini bahwasanya ghibah merupakan dosa yang besar, bisa mendatangkan azab dari Allah Ta'ala, termasuk kabirah min kabairi dzunub, termasuk dosa-dosa besar dari kabirah dzunub. Bahkan Allah Ta'ala menyerupakan perbuatan ini dengan perbuatan yang jelek. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Apakah salah seorang di antara kalian suka untuk memakan daging saudara kalian yang sudah mati? Apakah ada orang yang suka untuk memakan daging saudaranya sudah mati, memakan daging manusia sudah mati? Demikianlah ghibah. Ketika engkau melakukan ghibah, maka seolah-olah engkau sedang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Sehingga
Ya, yang namanya ghibah itu perbuatan yang sangat qabihah, sangat jelek. Kemudian Allah mengatakan wattaqullah, ya, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Maka ya, selanjutnya Allah mengatakan innahu wattawwabur rahim, sungguhnya Allah Ta'ala maha penerima taubat, maha merahmati. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwasanya yang namanya kabirah, yang namanya dosa besar, idza taba ba'daha, kalau pelakunya bertaubat, maka Allah Ta'ala pun akan menerima taubatnya. Ayat sebelumnya wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun, adapun orang yang tidak mau bertobat maka itulah orang-orang yang zalim. Sehingga maknanya barang siapa yang bertobat maka dia bukan termasuk orang yang zalim, walaupun dia sudah pernah terjatuh ke dalam dosa tersebut. Ya, dikatakan innat taubata tajubu ma qablaha, sungguhnya dosa atau sungguhnya taubat itu akan ya menghapus dosa-dosa sebelumnya. Sehingga kita bermohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mengaruniakan taufik kepada kita untuk bertobat, dan agar Allah Ta'ala menerima taubat-taubat kita. Nah, akhir mabhath hadha قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذه مسألة المن على الله عز وجل بالطاعة، وهي محبطة للعمل، وهي أنك إذا فعلت الطاعة رأيت نفسك أنك فعلت شيئا عظيما يجب أن تكافأ عليه وتذكرها، فهذه هي المن على الله عز وجل بالطاعة، وهذه محبطة للعمل، مثلها مثل الرياء وغيره، ولكن لا تصل إلى حد الشرك. فهذه محبطة، أنك تقول مثلا أنا فعلت كذا وحجيت وصليت وقمت الليل وتسمع وتمن لله عز وجل وتدعو تقول يا ربي إني صليت لك كذا وكذا، تمن على الله بماذا؟ بطاعتك، والله عز وجل هو الذي وفقك، ولولا الله عز وجل وفقك لهذه الطاعة ما فعلتها. فهذا من الخطأ، بل أن الواجب عليك أن تحمد الله عز وجل أن وفقك لهذه الطاعة، وترى في نفسك النقص، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ترى مهما فعلت وفعلت هذا لا يساوي في حق الله عز وجل وفي نعمه عليك شيئا. هذا كما يقولون هذا هو جهد المقل، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. هذه بعض مشاركات وفوائد أغلبكم يعلمها، ولكن أحببنا أن نتذاكر فيها. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا ممن يقال فيهم قوموا مغفور لكم، وأن ينفعنا بذلك، وأن يجمعنا أنه كما جمعنا في هذا المكان الطاهر أن يجمعنا في جنات النعيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dan akhir pembahasan ya kita pada pagi hari ini adalah firman Allah Ta'ala, yamunnuna 'alaika an aslamu, ya, mereka merasa berjasa kepada engkau Muhammad ketika mereka masuk Islam, ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Masalah ini ya, dalam ayat ini berkaitan dengan masalah al-man 'ala Allah bitta'ah, merasa berjasa kepada Allah Ta'ala ketika melaksanakan ketaatan, ketika bisa melakukan ketaatan. Ya, padahal ya merasa berjasa kepada Allah Ta'ala ketika melaksanakan ketaatan ini perkara yang bisa ya menggugurkan amalan seseorang. Ya.
Kapan? Ya, yaitu ketika engkau melaksanakan ketaatan, engkau memandang dirimu, menganggap dirimu melakukan perkara yang besar, yang perkara tersebut wajib untuk diberi mukafah, diberi balasan, diberi ya imbalan, wajib ya, atau berhak ketika engkau melaksanakan kebaikan ya, agar engkau disebut, disanjung ya. Inilah bentuk al-man 'ala Allah bitta'ah, merasa berjasa kepada Allah Ta'ala ketika melakukan ketaatan. Padahal tadi perkara seperti ini bisa menggugurkan amalan layaknya riya. Walaupun betul al-mannu 'ala Allah ya, merasa berjasa ketika melaksanakan ketaatan terhadap Allah Ta'ala, tidak sampai kepada kesyirikan ya, tidak sampai apa ya, kesyirikan. Dia mengatakan, saya sudah mengerjakan ibadah ini, saya sudah sholat, saya sudah haji, menyebutkan kebaikan-kebaikannya, saya sudah sholat malam, saya sudah sholat ini, saya sudah mengerjakan itu ya. Ini termasuk ya munnu 'ala Allah bitta'atik. Seorang apa? Tamunnu, atau engkau atau seorang merasa atau mengungkit ya, ya, perbuatan taatnya terhadap Allah Ta'ala, seolah berjasa kepada Allah Ta'ala ketika dia melaksanakan ketaatan. Padahal ya, Allah lah yang memberi taufik kepada orang yang mau melaksanakan ketaatan. Kalau seandainya Allah tidak memberi taufik, tentunya seseorang tidak akan mampu untuk melaksanakan ketaatan. Sehingga ini termasuk kekeliruan ketika ada orang merasa berjasa ketika melakukan ketaatan. Akan tapi sebaliknya, justru Allah lah yang berjasa kepada orang-orang yang melaksanakan ya ketaatan. Sehingga wajib bagi dia ketika dia bisa melaksanakan ketaatan, justru dia memuji Allah Ta'ala atas hal tersebut, ketaatan yang dikerjakan oleh seorang ini tidak bisa mengimbangi hak Allah Ta'ala, tidak bisa mengimbangi nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ini yang mungkin bisa disampaikan ya. Kalau seandainya yang disampaikan merupakan kebenaran, maka faminallah ya, datangnya dari Allah Ta'ala. Fa in akhta, kalau seandainya datang kesalahan, maka dari ya si pembicara atau mungkin dari si penerjemah, dan juga dari syaitan ya. Ini ya yang mungkin bisa disampaikan oleh ya beliau, dan beliau berdoa ya semoga Allah Ta'ala ya menjadikan majelis ini majelis yang ya diberkahi ya. Apa yang disampaikan dalam majelis ini termasuk dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai hujjatun lana la hujjatun alaina ya, dijadikan sesuatu yang bisa membela kita, bukan sebaliknya, justru akan menjadikan hal tersebut sebagai bumerang bagi kita. Dan beliau juga berdoa agar kita termasuk orang-orang yang ketika bangkit dari majelis ini dikatakan qumu maghfurun lakum, berdirilah dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni. Dan beliau juga berdoa kepada Allah Ta'ala ya, agar Allah Ta'ala mengumpulkan kita semua ya, sebagaimana Allah Ta'ala mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini ya, semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita di ya surganya kelak, di negeri yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian beliau bersalawat ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Cukupkan. Wassallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada berapa hadiah dari panitia bisa diberikan kepada yang menjawab ya, yang bisa menjawab pertanyaan. Ada berapa buku di sini ya. Man huwal fasiq al-milli? Pertanyaannya man huwal fasiq al-milli ya. Yarfa ya tadi ya. Yarfa ya. Man siapa Mas? Sahibul ma'siyah. Sahibul ma'siyah. Bas kita كلنا صح. La, sahibul ma'siyah. Cuma sahibul maksiat gitu atau ada tambahan? Setiap kita, ayo ya silakan Mas. Nah, sahih هذه لابد صح. Ada kaitnya pelaku maksiat dari orang yang beriman. Insyaallah taala bisa diambil nanti di panitia begitu ya. Ada. Baik, ma makna la talmizu anfusakum? Apa makna firman Allah Ta'ala la talmizu anfusakum, janganlah kalian menghinakan diri kalian sendiri.
أنفسكم ما المراد بها؟ Anfusakumnya, lamaznya betul. إيش معنى أنفسكم؟ Janganlah kalian mencela diri kalian. Apa yang maksud dengan diri kalian dalam ayat ini? هي صحيح. Maksudnya نعم. mencela, ya maksudnya bukan mencela diri sendiri, namun sebagian dari kalian mencela yang lain. صحيح. Mazal mawjud. Kathir. في باطنه. أعطيه هذا. Ayo, insyaallah nanti dikasih nanti. Ayo. أعطيه. Ayo. ما دام جاء يختار هذه. لا بس. Kita muntahin. Ayo mana? Muntah ini. Kita. طيب. Salah kan insyaallah. ما من أين يجيب الأسئلة؟ لماذا سميت السورة بسورة الحجرات؟ Kenapa surat ini dinamakan dengan surat Al-Hujurat? وما هي الحجرات؟ ما Dan هي؟ apa arti Al-Hujurat? Al-Kabir, fadhal ya Syekh. Silakan Pak. Ya. Iya. صحيح. Sahih. طيب. Ya betul ya. Dikarenakan ya ada ya penyebutan al-hujurat dalam ayat tersebut dan maknanya adalah apa? Kamar dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. متى يكون سوء الظن جائزا؟ Ya. Kapan suudzon itu diperbolehkan? Ya. Fadhal. Iya. Idza wujidatil qarinah. صحيح. Ahsan ya betul. Ya. Ya. من هي الطائفة التي ترى قتل تكفر صاحب الكبيرة؟ Ya, siapakah ya kelompok yang menyimpang yang punya pemahaman mengkafirkan pelaku dosa besar? Yang pertama من هو؟ كله أعطيهم الكتب. كلهم يقولون أرفع مرة. نعم. من؟ خوارج. من هم خوارج العصر؟ Siapa khawarij zaman sekarang? مين؟ Daesh. أعطي مين يعني؟ Sama di belakang. Itu Pak. كثيرة منها ما تكلمنا عن شيء، ما أدري أنت عندك شيء. باقي كم؟ 3 5 باقي 5 سهلة يا شيخ. طيب. إيش ما الفرق بين القتل والمقاتلة؟ Apa perbedaan dengan al-qatl dan muqatalah, membunuh dengan memerangi? ذكرنا هذا. ما الفرق Apa بين perbedaan القتل antara? والمقاتلة؟ Silakan. طيب. صحيح. صحيح. ما هو اللمز؟ قلنا اللمز. Apa arti lamz? لا ما هو التجسس؟ ما هو التجسس؟ Apa itu tajassus? لا تصافق تصفيق النساء. Jangan bertepuk tangan katanya. Apa itu Mas tajassus? تجسس هذا خليه يجيب هذا. ها؟ صحيح. أنا ما أدري، قلت صحيح أنا ما أدري ماذا قال. ما أعرف تجسس. طيب ولا اختباء ولا باقي 3. باقي 3. الفرق بين اللمس والهمز. طيب ما الفرق بين الهمز واللمز؟ Apa perbedaan antara lamz dan hamz? هذا أول واحد.
أولا اللمس انتقاص بالكلام والهمس انتقال بالهمز. صح. الهمز يعني يكون بالعين بالشفة هكذا بتغير ملامح الوجه. الحمد لله. هذا بقيتنا. طيب نعطيهم شيء ما أعطيناه يعني. ما الواجب تجاه المقتتلين من المؤمنين؟ Apa yang wajib kita kerjakan ketika ada pertikaian sesama kaum muslimin? كله النصلح بينهم. أعطي لأنه الأول. بقي سؤال. طيب ما طيب سورة الحجرات هل هي معروفة إنها هل هي مكية ومدنية يعني؟ طيب من الصحابيان الذي نزلت فيهما سورة الحجرات؟ الصحابيان. Siapakah dua sahabat yang dengan هذا المقربين أولى بالمعروف. Abu Bakar Umar. يا لطيف هذا لأن المقربين هذا الأقرب إلينا يعني. Dipilih karena yang terdekat. خلاص. Sebelum واحد عنده سؤال يريد يسأل. Atau barangkali ada yang perlu dipertanyakan ya sebelum beliau ya menyelesaikan majelis ini. Ada yang mau ditanyakan? تكلم يسأل اندونيسي وأنت ترجم. Silakan. كيف نستطيع أن نميز بين المؤمن وغيره من الكفار في هذا البلاد الذي قد اختلطوا بين المسلم والكافر وكي النصح أولا إندونيسيا بلد مسلمة yang perlu diingat أولا إندونيسيا بلد مسلم فالأصل إذا يعني أنتم أولا أعرف يعني صفات الكفار هنا والوثنيين والنصارى لكن الأصل في إذا رأيته بما أنك في بلد مسلم الأصل أنه مسلم إلا أن يعني يأتي إلا أن يعني يظهر عليه علامات أنه يعني من ديانته يعني هذا في الكافر الأصلي في الكافر الأصلي أما أنك تكفر شخص حتى تقول أن مثلا لا ما نكفره حتى نقيم عليه الحجة ما نقول أنه كافر حتى يقام عليه ما دام أصله مسلم. Asalnya ya negeri Indonesia itu kan negeri muslim sehingga bagi kita mungkin ya ketika melihat seorang asalnya muslim sampai mungkin nampak dari dia tanda-tanda dia memiliki agama yang lain yang menunjukkan dia memang orang beragama lain. Ini bagi orang yang kelihatannya memang aslinya orang non muslim. Adapun mengkafirkan seseorang karena memiliki ya ciri-ciri perbuatan orang kafir ini tidak bisa langsung kita terapkan sampai kita menegakkan hujah kepada dia. Al-ulama yaqulun ya labud an na'khudha al-ilma min ahli sunnah al-ilma min ahli sunnah walakin hal la ba'sa lana an naqbal al-haqq min ghairihim idza wasala al-haqq ilayna min ghairi ahli sunnah hal naqbal al-haqq min kulli ta'ifah. والله أولا يقبله من أهل السنة
وثانيا إن تكلم به صاحب غير سنة فاقبله على أنه هو الحق، لا أن أن صاحب البدعة هو قال به. اقبله لأنه الحق وقد قيل قبله، يعني ما مستحيل أن يأتي بالحق من عنده هو. Perlu diketahui ketika seorang menerima al-haq, menerima kebenaran yang datang dari selain ahli sunnah, ketahuilah bahwasanya kebenaran tersebut bukan datang dari dia. Kebenaran sudah ada sebelumnya dari ahli sunnah, mungkin cuma dia yang menyampaikan. Harus diyakini bahwasanya al-haq datangnya dari ahli sunnah. Tidak mungkin dia datang membawakan kebenaran yang baru yang tidak diucapkan oleh ulama salaf sebelumnya, ulama ahli sunnah sebelumnya. Ada yang lain? Ada. سأل معنى الدعاء في سيد الاستغفار وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت. يعني أني مقيم على طاعتك وما وعدتني به من حق الله عز وجل عليك وحقه عليك بحسب استطاعتي، أي أنك مثل ما تقول إن شاء الله على قدر استطاعتي. أنا مقيم على ما أمرتني به وعلى وعدك الذي وعدتني به، سواء أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا حق الله، ما استطعت بمعنى استثناء، أنه مثل إن شاء الله، يعني لا حول لي ولا قوة إلا بك. Ada yang bertanya makna doa yang disebutkan dalam Sayyidul Istighfar wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'. Kata beliau maksudnya ana muqimun ala ta'ati, maksudnya saya berusaha untuk terus menerus taat kepada Allah Ta'ala. Ya, saya terus menerus untuk menepati perjanjian yang Allah ambil dari diriku. Mastata'tu maksudnya seperti ucapan insyaallah. Nah, tentunya la haula walana wala quwata lana illa billah. Maksudnya semampu diriku. Seperti orang mengucapkan insyaallah. Saya terus akan taat kepada Allah Ta'ala insyaallah. Maknanya seperti itu. Nah. اسأل اندونيسي ما مشكلة، اسأل اندونيسي عربي كيف؟ طيب. والله هو كثرة الأصدقاء ليس شيئا محمودا، كثرة الأصدقاء جدا ليس شيئا محمودا. أنت اختار الصديق الجيد الطيب الذي يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر ولو كان قليلا، هذا هو. أما وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليس العبرة بالكثرة وإنما العبرة بالكم، بالأفضل. لا يشترط أن يكون معك أصدقاء كثير. ماذا تريد بهم؟ الله حسيبهم، الله حسيبهم، الله حافظ. نعم. ترجم. Ada yang bertanya, ya, berkaitan dengan kalau kita bergaul dengan kebanyakan orang, sementara kita khawatir kerusakan yang akan timbul ketika bergaul dengan kebanyakan mereka, sehingga kita pun harus memilih teman-teman yang istiqomah. Namun konsekuensinya teman kita sedikit, yang kemungkinan akan menimbulkan ejekan terhadap kita, celaan terhadap kita ketika kita melaksanakan ketaatan. Kata beliau, kesimpulannya al-ibrah bukan dengan kebanyakan. Yang jadi patokan jangan kebanyakan. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti keinginan kebanyakan orang, maka mereka akan menyesatkan. Sehingga yang penting istiqomah, pilih teman-teman yang kira-kira bisa membantu untuk istiqomah. Insyaallah dia cukupkan. Assalamualaikum subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukupkan. Wassalamualaikum wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أنا كأني نسيت نظارتي لا أدري أين. Di sini. Contoh. هي في الشنطة أو في الفندق أو